Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Gresinda, NPM A1D019012 dari Pendidikan Biologi semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai semua pembahasan tentang praktikum taksonomi tumbuhan satu. Yang pertama, mengenai mikroalga. Di sini bisa kita melihat gambarnya. Pada gambar di sebelah kiri, gambar Clostridium sp. Clostridium sp memiliki bentuk tubuh seperti bulan sabit, sel berbentuk lanset, yaitu berbentuk seperti mata tombak dan tidak berlekuk. Panjang sel 145 sampai 260 mm dan lebar 30 sampai 32 mm. Bentuk tepi ventral lurus dan tepi dorsal melengkung serta membengkok pada bagian tengah, sedangkan bentuk apex ujung runcing. Habitat hidup di perairan payau dan perairan tawar. Selanjutnya spesies yang kedua, Navicula tripustata. Bisa kita melihat gambar pada samping kiri kita ini. Ini memiliki dinding sel, vakuola, nukleus, kloroplas, stelae, dan carpe. Alga ini uniseluler yang berwarna coklat kekuningan, berbentuk lonjong, memanjang seperti perahu atau kapal. Navicula tripustata dikenal dengan kemampuan mereka untuk merayap pada satu sama lain dan pada permukaan yang keras seperti kaca mikroskop. Selanjutnya, makroalga. Di sini saya menggunakan spesies Padina australis. Bisa kita lihat gambar. Ini sering kita temui di dalam air. Padina australis ditemukan hidup di bebatuan pada rataan terumbu karang di pinggir pantai. Baik tempat-tempat yang terkena hempasan maupun yang terlindungi. Pada alga ini memiliki garis-garis radial tepi talus daun yang tipis dan rhizoid. Perkembangan pada alga coklat ini secara vegetatif dengan fragmentasi dan membentuk spora. Perkembangan pada bangsa ganggang coklat ini terjadi secara vegetatif, sporik, dan gametik. Spesies yang selanjutnya bisa kita lihat pada gambar ini, Gigartina chamisol. Gigartina chamisol memiliki sel eukariotik tanpa flagela dan sentriol, kloroplas yang kekurangan eksternal, restikulum, endoplasma yang mengandung stroma, dan penggunaan picoliprotein sebagai pigmen aksesoris yang memberikan warna merah. Habitat Gigartina chamisol ini sebagian hidup di air laut, terdapat di laut tropika, sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan deras dan banyak oksigen. Selanjutnya, mikrofungi. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini adalah gambar dari Apsidia corymbifera. Apsidia corymbifera memiliki sporagium, sporagiospor, stolon, dan rhizoid. Jamur ini membentuk kloni filamen seperti kapur berdiameter 3 sampai 9 cm, hifa yang lebar xenositik dan berwarna abu-abu kebiruan setelah dewasa. Spesies ini tidak memiliki kondria dan juga tidak mengkontaminasi hewan berdarah panor. Selanjutnya, gamba Saccharomyces cerevisiae memiliki dinding sel, mitokondria, nukleus, membran sel, Re, vakuola, Golgi, dan globula lipid. Habitat pada jamur ini terdapat pada ragi. Pada jamur ini termasuk ke dalam golongan Ascomycetes karena dapat membentuk ascospora dalam ascus. Spesies ini dapat bereproduksi secara seksual dengan membentuk spora seksual berupa kondium atau juga berproduksi ascospora sebanyak 4-6 sampai 8 buah dalam ascus serta melakukan pertunasan. Selanjutnya ada jamur kuping yang sering kita temui pada pohon-pohon.
Jamur ini mirip seperti kuping manusia. Fungi yang masuk ke dalam kelas ini umumnya makroskopis atau mudah dilihat dengan mata telanjang. Miselium bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu miselium primer. Miselium yang sel-selnya berinti satu umumnya berasal dari perkembangan Basidiospora, dan miselium sekunder yang miselium yang sel tersusun berinti dua. Miselium ini merupakan hasil konjungsi dua miselium primer atau persatuan dua Basidiospora. Selanjutnya bisa kita lihat gambar di samping kanan kita, Chalochera sp. Memiliki hifa, tangkai, dan akar. Chalochera adalah genus jamur dalam ordo Dacimicetes. Jamur ini berwarna oranye. Jamur ini memiliki hifa di dalamnya. Struktur dari Chalochera sp ini berbentuk jelly. Habitat dari jamur ini sering kita temui pada kayu yang lembab. Jamur ini langsung tumbuh dan melekat pada kayu, itu sangat kuat. Selanjutnya paku, bisa kita lihat pada gambar ini, gambar paku. Paku ini sudah dibuat oleh orang sebagai bunga, dimasukkan ke dalam pot. Nama lokalnya adalah Equisetum himalae. Ini merupakan tanaman perennial yang memiliki rizoma tidak berumbi dengan batang yang berrongga. Tinggi batangnya berkisaran antara 30 sampai 100 cm dengan bentuk batang panjang dan bulat, dan diameternya adalah 4 sampai 6 mm. Letak daun mengelilingi buku batang dalam selubung berwarna coklat muda. Habitat dari paku ini hidup di tempat yang lembab. Di tempat saya banyak orang menggunakan paku ini menjadikan bunga. Yang selanjutnya, Dremoglossi piloceloides. Memiliki struktur batang, daun, titik tumbuh, spora, pangkal pelepah, akar adventif, dan bulbous. Paku sisik naga ini merupakan tumbuhan yang memiliki sifat epifit tapi tidak parasit karena dapat memproduksi makanan sendiri. Paku sisik naga ini numpang hidup pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan tumbuhan itu. Selanjutnya lumut. Contoh lumut di sini adalah saya ambil lumut hati, Marchantia polymorpha. Di sini Marchantia polymorpha memiliki struktur yaitu talus, alus, rhizoid, archegoniosfor, ateriofor, dan substrat. Habitat dari lumut ini terdiri di atas tanah. Ciri-ciri dari lumut hati ini memiliki talus berbentuk pita, berdaging, berwarna hijau, tersusun atas struktur berbentuk pipih, reproduksi aseksual dengan cara sel yang disebut gemma. Siklus hidup mirip dengan lumut daun, menempel pada permukaan tanah. Selanjutnya Parmala sulcata. Bisa kita lihat ini sejenis lichen. Lumut kerak ini memiliki struktur yaitu alga layer, tunggal himae, dan etex struktur. Lumut kerak memiliki habitat menempel pada pohon-pohon yang saya temui pada pucuk merah. Lumut kerak memiliki tepung yang merupakan sel ganggang terbungkus hifa yang disebut soredium. Perkembangan lumut ini menggunakan soredium untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Sekian, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.